Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah kalau kalian dalam sehat walafiat. Sekarang saya mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa? Ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa-doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Alhamdulillah, saya harap kalian semua sudah siap untuk mempelajari materi pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu membangun kepercayaan dan menghindari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana praktik hutang piutang dalam Islam? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Diperolehkan dengan niat yang baik, tanpa riba, harus dicatat dan dilaksanakan. Waktu pelunasan yang jelas, tidak membebani yang berutang. Oke, sekarang saya mau lagi bertanya, bagaimana kejujuran penting dalam jual beli dan hutang piutang? Siapa yang tahu lagi? Hutang piutang adalah kegiatan memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada orang lain dengan syarat akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah sepakati. Ya, sekarang kita memasuki materi jual beli. Sekarang siapa yang tahu apa itu jual beli? Saya, Bu. Ya, silakan. Jual beli adalah suatu kegiatan pertukaran barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau barang lainnya. Ya, hutang piutang. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Memahami konsep riba dan dampaknya. Apa itu riba? Riba adalah tambahan atau keuntungan yang diambil secara tidak adil dari transaksi hutang piutang tanpa ada kerja keras atau usaha. Seumpama kalau seperti contohnya rentenir, mereka meminjamkan uang kepada seseorang dan jika dikembalikan mereka memberikan bunga kepada orang itu bunganya adalah riba. Seperti juga di bank kayak BRI, BNI itu semua riba karena ada bunganya. Di dalam Islam bank itu cuma satu, itu BSI, tidak memakai bunga. Kalau dampak dari riba itu, riba bisa merusak ekonomi, menyusahkan orang yang meminjam karena berbunga-bunga terus. Kasih kurang pinjaman, susah lah, mau orang nak kembalikan itu uangnya, susah di bunga. Karena terus kalau tidak membayar terus berkembang itu bunganya, itu riba. Itu dampaknya dalam ekonomi. Menciptakan ketidakadilan bagi yang meminjam. Cocoknya kalau yang mendapat keuntungan yang memberi pinjam, tapi yang meminjam kasihan
berkembang. Riba juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena di Islam itu tidak ada namanya riba. Riba itu haram hukumnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip Islam dalam jual beli yang sehat. Caranya orang jual beli, saat itu keadilan dan ketulusan, menjalankan transaksi dengan adil dan jujur tanpa ada paksaan atau kecurangan. Seumpama orang menjual, tidak boleh menaikkan harga, harus sesuai dengan yang ada di pasaran, tidak menaikkan harga. Transaksinya juga harus adil. Seumpama nak kasih naik di kiloan, nak kasih tambah-tambah itu nak kurangi. Jadi orang harus transparansi dan kejelasan, menjelaskan dengan jelas spesifikasi barang dan harga tanpa menyembunyikan informasi penting. Seumpama itu barang anu rusak, nak jual kena bungkus baik-baik, kena bilang anu baik dah, padahal barang-barang rusak. Yang ketiga, menghindari riba, menjalankan jual beli tanpa melibatkan unsur riba atau tambahan keuntungan yang tidak ada, seperti tadi menjual kit tanpa ada riba, tanpa ada bunga. Yang selanjutnya, bagaimana cara menghindari riba dalam hutang piutang? Membuat perjanjian yang jelas, terperinci, mencakup jangka waktu, bunga dan metode pembayarannya. Di dalam hutang itu harus ada perjanjian yang jelas. Meminjam harus dijelas di mana meminjam. Jika dikasih jangka waktu seumpama 1 minggu, kemudian harus membayar dengan jangka waktu yang itu. Tidak boleh ada bunganya, karena itu bunganya itu masuk dalam riba. Metode pembayarannya juga harus sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kedua, kepercayaan dan kejujuran, membangun hubungan yang saling percaya dan jujur agar transaksi berjalan dengan lancar dan adil. Harus saling percaya. Seumpama meminjam baru itu yang meminjamnya kabur berarti itu namanya tidak jujur, karena kabur menghindari itu si penagih. Yang ketiga, menghindari riba, menghindari tambahan keuntungan atau bunga yang tidak ada dalam transaksi hutang piutang. Harus setiap kasih pinjam sama orang, tidak boleh kasih di bunga-bunga seperti bunga bank, itu tidak boleh, karena riba itu haram. Selanjutnya, menjaga amanah dan tanggung jawab. 1. Menepati janji dan kewajiban dalam transaksi, baik pembayaran maupun pengembalian hutang. Harus bertanggung jawab setiap meminjam uang. Harus menepati janji dan kewajiban tak dalam transaksi. Yang kedua, bertanggung jawab atas kerugian diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam transaksi. Bertanggung jawab seumpama harus berkata jujur. Seumpama mau tidak ada wanta baru mendapat jangka tempohnya itu yang dipinjamnya, harus jujur sama orang, bilang saya belum punya uang, dan harus dikasih jangka waktu sesuai dengan kemampuan tak. Menjalankan transaksi dengan jujur dan amanah, membangun kepercayaan dengan reputasi yang baik, membangun karakter yang luhur. Siapa yang tahu jujur? Sifat jujur, angkat tangan. Jujur. Bagaimana perlakuan Anda? Bagaimana itu jujur di dalam kehidupan tak, di dalam kelas tak, di dalam teman tak, jujur Saya, Bu. Ya. Menjalankan transaksi dengan jujur, tanpa ada kecurangan atau penipuan. Kalau adil, bagaimana cara tak berlaku adil? Kalau adil, siapa yang tahu bagaimana cara tak berbuat adil dalam hutang piutang? Saya yang bisa. Menjalankan transaksi dengan adil, tidak membentuk dan mempertimbangkan hak dan kewajiban. Kalau yang bertanggung jawab itu menjalankan transaksi dengan bertanggung jawab dan menepati janji dan kewajibannya. Harus tepat waktu.
8 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Sekarang anak-anak, ibu mau membagikan tugas. Kita bagi kelompok dulu ya, sudah terbagi. Ibu mau bagikan LKPD-nya ya. Ibu akan kasih kertasnya. Jawabannya tulis di sini. Ibu akan jelaskan dulu. Sekarang kalian harus mendiskusikan pengertian hutang piutang dan riba berdasarkan pemahaman masing-masing. Tulis di kertas di sini, tulis dulu siapa nama ketua, sekretaris, sama anggotanya, Dik. Terus tulis ini soalnya, yang ini. Yang ini soalnya. Ya, tulis Dik. Sama kayak di situ. Pengertian hutang piutang dan riba berdasarkan pendapat kalian apa? Yang tadi dijelaskan. Tulis dulu siapa nama ketua, sekretaris. Sebentar, tunggu siapa yang mau membaca yang mempresentasikan toh. Itu soalnya. Menurut kalian, tulis dulu nama kelompok yang di atas toh. Siapa? Kelompok 1, kelompok 2. Di atas ada pengertian riba. Menurut kalian apa? Itu ada di atas. Diskusikan apa itu hutang piutang dan riba sesuai
sesuai dengan pendapat dari anggota kelompok. Kalau jual beli itu ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada harga, dan ada perjanjian. Kalau utang piutang ada peminjam, ada kalau jual beli ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada harga. Ijaz kabul itu kayak menjual akadnya itu. Riba itu bunga haram. Itu intinya jual beli ada penjual, barang. Situ mungkin sana. Satu mau dulu. Riba kalau utang hutang ada yang pemberi hutang, ada yang pembayar hutang. Dalam jual beli dan hutang piutang itu tidak boleh ada riba. Kapan ada riba berarti hukumnya haram. Karena riba itu dilarang dalam Islam. Riba ki hutang dan riba. Lagi soal riba. Ada sudah dijelaskan riba. Riba itu tambahan atau keuntungan bagi yang memberi pinjaman. Ada itu biasa di masyarakat mau cepat kaya, kasih ke orang pinjaman uang berbunga.
selesai tunggu di kelompok yang lain ya. Siap Bu. Ya. Apanya lagi? Oh, tulis. Tulis satu orang bisa kamu baca. Terus nama kelompok sertakan di kunci. Dapat ketuanya, siapa sekretarisnya, nama-nama anggota akan tulis. Nama anggota ada. Ya, sekarang kita bacakan satu-satu jawabannya ya. Siapa yang bisa dulu? Kelompok berapa dulu? Kelompok berapa? Satu.
Bisa diulang. Terlalu kecil suara tak bisa besar. Hutang-hutang adalah kejahatan yang menjadi sah. Sesuatu barang, uang atau barang kepada orang lain dengan syarat akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Makasih. Ya sekarang kita sudah berdiskusi. Saya tadi soalnya. Baiklah anak-anak, saya akan memberi tugas di rumah. Buka di rumah ya, halaman 196. Kerjakan di rumah minggu depan, kita kumpulkan. Sekarang ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari jual beli dan hutang piutang? Senang. Oke. Senang Bu bisa mengenal hutang-hutang. Ya, makasih. Sekarang apakah yang kalian lakukan jika dewasa nanti dalam melakukan jual beli? Bagaimana kalian cara membeli di tempat seperti warung? Bagaimana caranya mempraktikannya? Baiklah, alhamdulillah hari ini kita sedang mempelajari belajar tentang pentingnya kejujuran, amanah, dan menjauhi riba dalam jual beli dan hutang piutang. Semoga ilmu yang kita pelajari ini tidak hanya dipahami tetapi juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, setiap sikap jujur dan amanah yang akan kita lakukan akan membawa keberkahan baik pada untuk diri kita maupun orang lain. Sekarang minggu depan kita akan mempelajari hutang piutang dan bagaimana cara mempraktikannya. Kita akan mempelajari itu minggu depan. Sekarang sekian dan terima kasih. Kita akan siapkan dulu untuk doa penutup ketua kelas. Doa selesai belajar untuk hari ini. Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa-doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ya, kita bertemu minggu depan.